Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Overpressure in Sedimentary Basins. Jadi di minggu ke-16 ini saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai quantitative overpressure estimation. Jika di minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai metode equivalent depth untuk mengkuantify overpressure, maka di minggu ke-16 ini saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya rasa paling famous ini di industri dalam mengkuantify overpressure, yaitu metode Eaton ya. Jadi itu adalah topik bahasan kita pada minggu ini. Minggu berikutnya insya Allah saya akan mendiskusikan metode Bowers ya. Oke, kenapa ini metode Eaton ini sangat famous sekali gitu ya di industri? Ini sebetulnya kalau menurut pendapat saya ini karena metode ini sangat simple gitu ya. Nanti akan coba kita lihat sangat simpel seperti apa. Oke ya, jadi metode Eaton ini bukan metode baru nih. Ini saya berikan paper asli dari Eaton's method itu gitu ya. Ini the equation for geopressure prediction from wireline logs. Ini kalau saudara lihat ini yang dilingkari merah oleh saya. Ini paper tahun 75 gitu ya. Jadi saya cukup amazed ini dengan paper ini. Ini nanti kita lihat bahwa apa yang Eaton kerjakan di sini itu sebetulnya adalah suatu yang empirical gitu ya. Jadi untuk suatu empirical method bisa bertahan dari tahun 75 sampai dengan 2016 sekarang, ini saya cukup amazed ini ya dengan metode Eaton ini gitu, seperti itu. Jadi ingat ini metode lama gitu ya. Dan satu hal yang sebelum kita apply metode Eaton, sama seperti metode equivalent depth yang saya jelaskan kemarin, ada beberapa keterbatasannya yang harus saudara pahami dulu gitu ya, seperti itu. Jadi kita go back to the original Eaton begitu. Karena saya melihat ada kecenderungan metode ini overused nih di industri ya. Oke, jadi ini hal yang harus betul-betul saudara ingat. Seperti saya jelaskan tadi, metode ini adalah metode empirical. Nah, seperti sama dengan metode-metode empirical yang lain, metode empirical itu selalu mengandung empirical constant. Dan empirical constant itu bisa berubah dari satu daerah ke daerah yang lain, begitu ya, seperti itu. Nah, yang perlu saudara ingat, ini metode Eaton ini metode empirical yang didasarkan atas kerja Eaton di Gulf of Mexico gitu. Itu harus saudara ingat. Jadi misalnya saudara mengapply metode ini di Indonesia, itu tidak ada alasan bahwa empirical constant di Gulf of Mexico itu harus sama dengan di Indonesia. Itu yang harus saudara ingat. Kemudian yang kedua, Eaton itu kalau saudara baca papernya lagi gitu, kalau saudara berminat dengan papernya Eaton, silahkan kirim email ke saya gitu ya. Jadi Eaton itu pada tahun 75 itu dia tidak bicara metodenya itu berlaku spesifik misalnya untuk generating mechanism dari overpressure tertentu begitu. Jadi ini Eaton tidak menganalisis generating mechanism dari overpressure-nya. Pokoknya kata Eaton, saya punya metode ini terlepas dari apapun mekanisme penyebab overpressure. Nih, metode ini bisa digunakan empirically tentunya ya, seperti itu. Jadi itu yang harus diingat. Tidak ada hubungannya metode ini dengan analisis mengenai penyebab dari terbentuknya overpressure gitu ya. Ini berbeda dengan metode yang kemarin. Kalau metode kemarin itu equivalent depth method itu cukup clear ya, saya rasa bahwa metode itu valid untuk overpressure yang di-generate oleh mekanisme loading ya, seperti itu. Oke, nah ini kemudian ini saya juga sudah berikan slide sini di minggu yang lalu, saya rasa. Jadi metode Eaton itu prinsipnya seperti apa? Ini saya berikan gambar ini. Ini kemarin yang equivalent depth itu yang kita tarik vertikal untuk nyari equivalent effective stressnya di zona yang hidrostatik begitu ya. Makanya metode equivalent depth itu sering disebut juga sebagai vertical method. Nah, kalau metode Eaton ini saudara lihat, jadi prinsip dari metode Eaton itu adalah mencari defleksi dari normal compaction. Jadi data kita ini yang biru ini data kita gitu ya, dibandingkan dengan normal compaction. Semakin besar dia terdeflect dari normal compaction, semakin besar overpressure yang kita punyai ya. Jadi misalnya ini di kedalaman 13.000 kita punya deflection hanya sekian gitu ya.
kemudian di kedalaman 15.000 sebagai contoh kita punya deflection sekian. Jadi berdasarkan prinsip dari metode Eaton ini, overpressure magnitude di kedalaman 15.000 harus lebih besar dibandingkan dengan overpressure magnitude di kedalaman 13.000, karena deflection di kedalaman 15.000 itu lebih besar dibandingkan deflection di kedalaman 13.000 ya. Nah, karena dibandingkan dengan normal compaction secara lateral begitu, untuk mengkontraskan dengan metode equivalent depth, metode Eaton sering juga disebut sebagai lateral method ya, seperti itu. Jadi itu prinsip Eaton, semakin besar terdeflect dari normal compaction, semakin besar overpressure magnitude yang akan kita punyai ya, seperti itu. Nah, kemudian nih logical dari metode Eaton itu saya rasa sangat logical. Jadi menurut Eaton, nah ini kemudian ada satu hal lagi yang harus saya jelaskan, bahwa baik metode equivalent depth maupun metode Eaton maupun metode Bowers nanti yang akan kita jelaskan di minggu yang akan datang, itu tidak menghitung pore pressure ya. Yang metode equivalent depth predict, yang metode Eaton predict, dan yang metode Bowers predict itu adalah efektif stress ya. Pore pressure tetap dihitung dengan menggunakan persamaan Terzaghi ya. Nah, ini sehubungan dengan metode Eaton, ini logicalnya seperti apa? Jadi kata Eaton ini ya, efektif stress di section saya yang overpressure, misalnya efektif stress di kedalaman 15.000, katakan seperti itu merupakan fungsi dari efektif stress di kedalaman 15.000 kalau dia terkompaksi secara normal, dan juga merupakan fungsi dari rasio seberapa besar dia terdeflect dari normal compaction. Jadi kalau saudara lihat di persamaan ini, efektif stress kita di section yang overpressure itu merupakan fungsi dari efektif stress di kedalaman yang overpressure itu kalau dia mempunyai tekanan hidrostatik begitu, dan rasio seberapa besar terdeflect dari normal compaction. Jadi fungsi dari delta Tn dibagi dengan delta T data kita begitu ya, seperti itu. Nah, Eaton berhasil memformulasikan hal ini begitu ya. Jadi efektif stress di section yang overpressure, ini saudara lihat di sini gitu ya, kata Eaton gitu, itu sama dengan efektif stress di kedalaman yang overpressure yang akan kita cari nilainya itu begitu ya di sini. Kemudian dikalikan dengan rasionya, delta Tn ini adalah delta T di normal compaction, kemudian delta T yang bawah ini adalah delta T data kita, kemudian dipangkatkan sesuatu gitu ya, seperti itu kata Eaton begitu, seperti itu ya. Jadi ingat bahwa efektif stress kita di section yang overpressure itu merupakan fungsi dari efektif stress kita di kedalaman yang akan kita cari itu kalau dia terkompaksi secara normal, dan seberapa besar rasionya terdeflect dari normal compaction. Saya rasa itu sangat-sangat logical ya. Jadi logical thinking yang sangat bagus dari Eaton ya, seperti itu. Nah, X ini menarik nih, X ini gitu ya. Jadi X ini adalah empirical constant yang saya ceritakan tadi gitu ya. Nah, secara statistik Eaton bekerja di Gulf of Mexico, dia bandingkan hasil estimasi dia dengan menggunakan rumus yang ini itu gitu ya. Dia bandingkan dengan apa? Dengan hasil pengukuran pressure di reservoir, dan majority dari data itu gitu ya, itu match ketika X-nya itu sama dengan 3. Jadi ini dipangkatkan 3 jika menggunakan log sonic begitu ya, seperti itu. Jadi pangkat 3 itu yang mungkin yang saudara yang cukup familiar dengan Eaton, pangkat 3 itu dari mana? Pangkat 3 itu adalah statistical constant di Gulf of Mexico begitu ya, seperti itu. Jadi itu metode Eaton itu seperti itu gitu ya. Jadi saudara harus ingat bahwa ini itu betul-betul empirical method. Jadi saudara harus hati-hati ketika menggunakan empirical constant yang pangkat 3 itu kalau saudara menggunakan log sonic begitu ya. Seperti itu pertama. Pangkat 3 itu Eaton dapatkan di Gulf of Mexico. Sementara seperti saya sebutkan tadi, tidak ada alasan di Cekungan Kutai misalnya, di Cekungan Sumatera Utara pangkatnya harus 3 gitu, itu tidak ada alasan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang satu lagi, saya jelaskan lagi, ini Eaton tidak tahu menau mengenai generating mechanism overpressure di Gulf of Mexico tersebut gitu ya, seperti itu. Pokoknya pangkat 3 itu cocok dengan kebanyakan pressure yang diukur di reservoir itu saja begitu ya. Jadi jangan juga saudara menghubungkan
metode Eaton ini dengan penyebab overpressure yang terjadi di daerah saudara, itu tidak akan valid ya, seperti itu. Oke, jadi Eaton itu kembali lagi, Eaton itu hanya menghitung efektif stres ya. Nah, pore pressure dihitung dengan apa? Itu kalau saudara lihat di slide sini gitu ya. Jadi persamaan Eaton ini hanya menghitung efektif stres gitu ya. Seperti itu, hanya mengestimasi efektif stres. Jika kita kombinasikan dengan persamaan Terzaghi, maka kita akan dapatkan pore pressure di section kita yang over pressure. Jadi yang Eaton predict itu hanya ini ya, hanya efektif stres gitu ya, seperti itu. Pore pressure tetap dihitung dengan persamaan Terzaghi, yaitu mengurangkan overburden dengan efektif stres yang tadi kita hitung dengan menggunakan metode Eaton tersebut ya, seperti itu. Oke, jadi itu kalau kita menggunakan logsonic di Gulf of Mexico tadi itu ya, itu empirical constantnya itu adalah 3 atau kubik ya, seperti itu. Nah, Eaton juga membuat empirical constant jika kita menggunakan log resistivity. Jadi saudara bisa lihat di slide ini, kata Eaton jika menggunakan log resistivity, kebanyakan data itu match dengan eksponen 1,2 begitu ya. Demikian juga jika kita menggunakan di eksponen ya. Jadi deflection dari di eksponen itu kita bisa gunakan juga untuk mempredik pore pressure dengan metode Eaton begitu. Nah, itu deflectionnya itu di rasio deflectionnya itu kalau kita menggunakan di eksponen itu dipangkatkan 1,2 gitu ya. Itu akan cocok dengan kebanyakan data di Gulf of Mexico ya. Kembali lagi saudara harus cari konstanta-konstanta empiris ini untuk daerah di mana saudara bekerja gitu ya. Jadi jangan serta-merta konstanta-konstanta tersebut langsung diaplikasikan di daerah saudara. Ingat, empirical constant itu tidak ada there's no strong physics behind it gitu ya. Empirical constant itu dalam tanda petik ya, itu bisa disebut sebagai fudge gitu ya, pemanis yang digunakan untuk matching antara data dengan hasil perhitungan begitu, seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali kalau pesan saya jika saudara menggunakan empirical method, terutama sehubungan dengan empirical constant yang ada ya, seperti itu. Oke, nah ini proses-proses merubah eksponen tersebut gitu ya. Jadi misalnya sonic di di Gulf of Mexico 3. Nah, misalnya kita bekerja di Kutai Basin, untuk nge-match kita perlu naikkan eksponennya jadi 3,5, jadi 4, jadi 5 atau malahan jadi 6. Nah, proses itu ini saya rasa istilah yang sangat bagus ini dari kawan-kawan pressure analyst gitu ya. Itu sering disebut sebagai cheating with Eaton gitu ya. Jadi cheating with Eaton, coba dirubah-rubah eksponennya supaya pengukuran data hasil pengukuran pore pressure match dengan hasil perhitungan. Nah, kembali lagi saya ingatkan ke saudara, proses untuk matching antara hasil perhitungan dilakukan di shale dengan hasil pengukuran dilakukan di reservoir, misalnya sand atau karbonat, itu saudara harus betul-betul hati-hati. Karena berdasarkan yang kita bahas di kuliah-kuliah sebelumnya, pressure di shale dengan pressure di sand atau di karbonat itu bisa saja berbeda ya, karena proses-proses overpressure transference yang seperti sudah kita diskusikan ya. Oke, saya rasa metode Eaton sangat simple, sangat straightforward. Nah, itu salah satu alasan kenapa industri menyukai metode ini ya, karena metode ini sangat simple gitu, seperti itu. Nah, sekarang saya berikan latihan saja ini langsung nih ya. Jadi ini grafik, ini adalah sonic. Jadi kita menggunakan log sonic, ke kanan semakin besar, kemudian ini kedalaman, ke bawah semakin dalam. Kemudian yang biru-biru ini adalah data sonic kita. Jadi saudara lihat ini data sonic kita ini dimulai dari kedalaman kurang lebih 11.500. Dia terdeflect dari normal compaction yang garis yang merah ini ya. Jadi dari kedalaman 11.500 ke bawah kita punya lapisan yang over pressure ya, seperti itu. Nah, jadi tugas mengenai ininya NCT-nya nanti akan saya ajarkan ke saudara bagaimana merekonstruksi NCT ya. Jadi sekarang itu terima saja dulu bahwa garis yang merah ini adalah NCT kita ya. Nah, jadi tugas saudara itu adalah mengestimasi pore pressure di kedalaman 12.000, 13.000, 14.000,
15.000 dan 16.000 dengan metode Eaton ya. Nah ini konstanta, bukan konstanta maaf, hidrostatic gradientnya saya berikan terlebih dahulu di sini untuk soal ini. Jadi hidrostatic gradientnya itu adalah 0,433 psi per foot, atau itu ekuivalen dengan density air 1 gram per cc gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk simplifikasi juga saya berikan dulu overburden gradientnya itu sama dengan 1 psi per foot ya. Oke, jadi ini tugas saudara. Saya akan demonstrasikan dulu bagaimana metode Eaton ini bekerja dengan menghitung, mengestimasi pore pressure di kedalaman 15.000 ya. Seperti biasa, kedalaman favorit kita. Nah, sisanya di 12.000, 13.000, 14.000, dan 16.000, saudara tolong kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita mulai saja kerjakan bagaimana kita menghitung overpressure di kedalaman 15.000, pore pressure di kedalaman 15.000 dengan metode Eaton. Oke ya, sekarang saya akan demonstrasikan bagaimana mengkuantify overpressure dengan mengaplikasikan metode Eaton. Seperti saya sebutkan tadi, saya hanya akan menghitung pore pressure di kedalaman 15.000, sisanya yang tadi itu saudara yang kerjakan ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi gambar ini. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, kita punya delta T ya, delta T di normal compaction gitu, saudara perhatikan ini. Delta T di normal compaction itu sebesar 63 microsecond per foot ya. Nah, sementara delta T data kita itu menunjukkan nilai 80 microsecond per foot. Jadi kita punya defleksi sekitar 17 microsecond per foot dari NCT, dari normal compaction ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung pore pressure dengan mengaplikasikan metode Eaton jika kita mempunyai defleksi sebesar itu ya. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan, kita tuliskan lagi persamaan Eaton, saya tuliskan dulu ya, bahwa efektif stres kita di kedalaman 15.000 ini yang akan kita cari ya. Itu kata Eaton itu sama dengan efektif stres di kedalaman 15.000 kalau dia terkompaksi secara normal ya, seperti itu. Kemudian dikalikan dengan rasionya delta T di kedalaman 15.000 pada normal compaction, pada garis NCT kita ya, dibagi dengan delta T data kita di kedalaman 15.000. Kalau saudara fancy dengan pangkat 3, oke, ini kita gunakan dulu pangkat 3 ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini, simpel sekali. Nah, bagaimana kita menghitung efektif stres di kedalaman 15.000 kalau dia terkompaksi secara normal? Ini simpel saja. Ini sama dengan efektif stres kita di kedalaman 15.000 kalau dia terkompaksi normal itu ya, itu sama dengan overburden di kedalaman 15.000 ya, dikurangi dengan pore pressure di kedalaman 15.000 tapi dia dalam keadaan normal begitu, seperti itu gitu ya. Kemudian kalikan yang ini itu ya. Jadi delta Tn di kedalaman 15.000 dibagi dengan delta T data kita di kedalaman 15.000 feet, kita pangkatkan dulu 3 ya, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang berapa overburden di kedalaman 15.000? Karena kita punya gradiennya itu 1 psi per foot, maka tentunya overburden di kedalaman 15.000 feet itu sama dengan 15.000 psi ya. 15.000 psi. Kemudian berapa pore pressure normal hydrostatic pada kedalaman 15.000? Kita diberikan di soalnya bahwa gradiennya itu adalah 0,433 psi per foot. Jadi kedalaman 15.000 tinggal dikalikan saja ya. 0,433 kali 15.000 feet gitu ya. Jadi itu adalah nilai pore pressure kita di kedalaman 15.000 kalau dia berada pada keadaan hidrostatik, normal hidrostatik. Berapa delta T pada kedalaman 15.000 pada normal compaction, kita sudah tahu itu adalah 63 microsecond per foot begitu ya. Kemudian data kita berapa? Data kita pada kedalaman 15.000 adalah 80 microsecond per foot, kita pangkatkan 3 ya, seperti itu. Oke, ini saya hitung, ini 15.000, mana kalkulator saya ini? Jadi ini 15.000 ya. 15.000 ini dikurangi 0,433
433 kali 15.000 ya. Ini sama dengan 6.495. Kemudian 68 dibagi 63 dibagi 80 itu sama dengan 0,7875 ya. Ini saudara pangkatkan 3 ya, seperti itu. Nah, ini saya berikan saja hasilnya langsung. Jadi efektif stres kita di kedalaman 15.000 itu sama dengan ini berapa nih? 4.163 PSI ya. Jadi dengan metode Eaton, dengan deflection, jadi kita punya delta Tn sebesar 63 microsecond per foot, delta T pada normal compaction, kemudian delta T data kita punya 80 microsecond per foot, begitu seperti itu. Eaton dengan besar deflection sebesar itu gitu ya, mempredik magnitude dari efektif stresnya itu sama dengan ini ya. Sama dengan efektif stres kita di kedalaman 15.000 feet itu sama dengan 4.163 PSI ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi di kuliah, pore pressure-nya berapa? Pore pressure di kedalaman 15.000 ya. Jadi pore pressure di kedalaman 15.000, ini saya batasi dulu ya. Jadi pore pressure di kedalaman 15.000 berapa? Pore pressure di kedalaman 15.000 sama dengan overburden di kedalaman 15.000 dikurangi dengan efektif stres di kedalaman 15.000 yang barusan kita hitung ya. Seperti itu. Nah, overburden di kedalaman 15.000 berapa? Karena kita punya gradien 1 PSI per foot. Ini tentunya besarnya sama dengan 15.000 PSI. Berapa efektif stres kita di kedalaman 15.000? Tadi yang kita predik dengan metode Eaton itu adalah sebesar 4.163 PSI. Jadi kita dapat pore pressure kita di kedalaman 15.000. Jadi saya tuliskan lagi, pore pressure kita di kedalaman 15.000 itu sama dengan, saya gunakan lagi kalkulator saya, 15.000 itu sama dengan 15.000 dikurangi 4163 sama dengan 10.837 PSI. Oke ya. Jadi ini adalah pore pressure kita di kedalaman 15.000 ya. Jadi saya rasa simpel sekali bagaimana metode Eaton bekerja gitu ya. Nah, ini yang saya perlu ingatkan ke saudara-saudara, yang Eaton lakukan setelah Eaton hitung seperti ini dibandingkan dengan hasil pengukuran. Nah, ketika hasil pengukurannya misalnya berbeda gitu ya, pangkatnya dimain-mainkan, pangkat 3-nya mungkin dirubah jadi 2, jadi 1,5, atau jadi 4, atau jadi 5 ya. Itu proses yang disebut sebagai Cheaton with Eaton itu, gitu ya, seperti itu. Oke, saya tinggalkan kedalaman-kedalaman yang lainnya, yang tadi itu kedalaman berapa? 12.000, 13.000, 14.000, dan 16.000 feet untuk saudara kerjakan sebagai PR dari kuliah ini ya. Oke, saya rasa itu penjelasan mengenai metode Eaton, sangat simple, sangat straightforward. Jika saudara masih punya pertanyaan, silahkan tuliskan di comments dari YouTube ini, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.